Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus akal-akal yang dimiliki oleh manusia ini sebagai bentuk bahwasanya Allah niki secara tidak diterangkan pun ya, yang itu sampun nompo, sampun nerimo mutorun ila qabulil haq. Akal ini dipaksa untuk menerima kebenaran. Terus tanpa orang itu misalnya contoh umpamanya buat nanti belajar tauhid, tapi sakit angan-angan, sakit mikir, ono alam semesta iki, ono langit, ono bumi, ono matahari, ini mesti ada yang menciptakan dia. Boten lantas ujuk-ujuk ono dhewe kan boten. Nah, ini kok akal saya sakit mikir ngoten lah. Yang menciptakan ini mestinya lebih hebat, mestinya lebih dari ini semuanya, dan tidak akan pernah sirna. Kata Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan kan ngotennya, mencari Tuhan iki delok bintang, oh iki mungkin Tuhan, tapi ketika bintang itu tenggelam sirna, oh bukan Tuhan. Tuhan itu tidak akan pernah sirna. Melihat matahari, oh matahari ini mungkin Tuhan, ternyata matahari ketika sore suruh tenggelam, ternyata oh bukan. Ketika melihat bulan kalau maro al-qamara bazighatan dan seterusnya itu ayat oh bulannya kita tahu api kata indah, tapi ketika pagi datang bulannya tenggelam nggak ada, oh bukan Tuhan. Berarti kesimpulannya Tuhan ini lebih dari ini semua. Dan itu Nabi Ibrahim, karena beliau memang Nabi dan Rasul ya, sampun dirancang dari awalnya ngoten, walaupun bapak beliau, ayah beliau tidak iman sebelumnya, tapi pikiran beliau sudah jauh ke depan. Jadi akal-akal kita sedaya mateniku menerima kebenaran, termasuk masalah ketauhidannya dari wow. Nah, kalau akhirnya ini, teringat salah satu kali perjuangannya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wonten perjanjian Hudaybiyah, ya mungkin panjenengan kasih ingat. Perjanjian Hudaybiyah menikah salah satu perjanjian perdamaian antara orang kafir Quraisy dengan orang Islam. Tetapi isinya perjanjian Hudaybiyah menikah sebenarnya secara isi ini merugikan pihak Islam. Data saya ketika sekitar tahun ke-6 Hijriah, kanjeng Nabi Muhammad ini mikir iki perang terus-terusan iki wong Islam gak kok bermikir perang dilanjutkan terus-terusan ini gak akan bisa mikir jernih ya, yang disebutkan dengan perang dengan kata pendamelan, kata kesibukan untuk tidak mikir tentang agama yang terkait gak koper, sinawis gak koper, karena kesibukan aktivitas apa mana disibukkan perang. Lah Islam ini mau berkembang bagaimana kalau terus-terusan perang? Mulai perang Badar, perang Tabuk, perang Siffin sampai terakhir itu perang Khandaq itu. Akhirnya kanjeng Nabi punya inisiatif ingin mengajukan atau ingin berdamai dengan pihak kafir Quraisy. Lah kanjeng Nabi menghabarkan atau menyuruh utusan, salah seorang utusan disuruh ke Mekah untuk menyampaikan bahwa kanjeng Nabi Muhammad dan rombongan Islam akan melaksanakan ibadah umroh pada waktu itu. Nah, orang kafir Quraisy yang berada di Mekah ini bukan percaya, tidak percaya begitu saja. Iya tak bener tak, aku nang ngapusi, aku nang ujuk-ujuk tuh ini moro-moro perang. Nah, gak percaya, coba di apa itu jenenge diyakin lo mana ya. Jadi orang kafir Quraisy Mekah ngirim utusan ke kanjeng Nabi Muhammad yang ada di Madinah. Iya, saya ini benar-benar mau mengadakan perjanjian perdamaian. Minimal sudah kita akhiri saja perang ini, nggak usah perang, kita gencatan senjata. Mungkin eling-eling saat ini Palestina kalau Israel memanas katanya begitu, malah eling masalahnya itu perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya kanjeng Nabi Muhammad itu pun berangkat sudah berada di sekitar daerah Hudaybiyah. Asal mungkin daerah Hudaybiyah menikah menjadi salah satu mikot umroh, niat umroh bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh. Jadi Gotanim Jirona dari Hudaybiyah. Hudaybiyah ini yang paling tepi, sekitar 20 km sebelah barat daya Mekah.
Jadi situ orang-orang kafir utusan Nabi Muhammad yang pertama namanya kalau tidak salah Abu Zain Abu Sinten mau negosiasi dengan orang kafir Quraisy Mekah gagal, malah Untoni Al-Khuzai ini ditahan di pekpon kafir Quraisy, malah juga hampir mau dibunuh. Sudah Abu Zaid balik, kajian Nabi belum sakit negosiasi dengan orang kafir Mekah. Akhirnya kajian Nabi menyuruh Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan dipilih karena beliau banyak koneksi, banyak saudara yang masih berada di Mekah. Jadi Utsman bin Affan diutus ke Mekah. Dan juga begitu, mau diajak rundingan perdamaian ini Sayyidina Utsman bin Affan ini tidak begitu saja diterima. Cik ngotot, gak mungkin Muhammad ini jelas bejo, jelas kok gini malah merangi WDW. Bahasanya ngotot. Pada Nabi Sayyidina Utsman bin Affan sampai sekitar 3 hari di Mekah belum menemui titik terang. Akhirnya utusan terakhir dari orang kafir Quraisy Mekah datang kepada Nabi di wilayah Hudaybiyah, benar-benar ingin mengadakan perjanjian di situ. Akhirnya terjadi perjanjian namanya Hudaybiyah. Poinnya yang pertama harus sepakat gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, orang-orang dari kubunya Nabi Muhammad atau orang Islam ketika mau beralih menjadi orang kafir Quraisy harus diterima, tidak boleh dikembalikan. Sebaliknya orang kafir Quraisy yang mau masuk Islam tanpa seizin walinya juga harus dikembalikan. Jadi nek wong Islam kate mlebu kafir kudu diolehi, tapi nek wong kafir Quraisy kate mlebu Islam kudu dibalekno maneh. Dan itu berarti menguntungkan orang kafir Quraisy secara isinya. Tapi Kanjeng Muhammad itu cerdas dan apa ya bahasanya yang Nabi dan Rasul itu juga katonan gitu. Jadi cerdas. Iya saya menerima. Sahabat-sahabat yang lain ini janggal. Loh kok bisa menerima Nabi apa? Kanjeng Nabi padahal itu isinya merugikan ya. Wong sing kepingin mlebu kafir kudu diterima, kudu diolehi. Nek wong sing kepingin mlebu Islam kudu dibalekno maneh nang kafir. Nah itu enggak fair namanya ya. Tidak fair ini, enggak sportif. Kanjeng Muhammad tetap menerima, oke, saya setuju. Tapi saya juga punya satu syarat. Apa itu Muhammad? Muhammad yang kafir Quraisy nyato iya diangkat. Apa itu Muhammad? Saya ingin orang-orang ini bebas untuk berdiskusi tentang Islam. Jadi ngomong nono kemauan, membicarakan tentang Islam di mana saja, siapa saja ini diperbolehkan, tidak dibatasi. Jadi silakan yang mau masuk kafir dari golongan saya tidak akan menahan, saya membolehkan, silakan. Tapi saya punya satu syarat, orang-orang semuanya saja ketika mau berdiskusi, ketika mau membicarakan tentang Islam ini harus diperbolehkan. Oke, orang kafir setuju, tapi saya juga punya satu syarat. Apa itu Muhammad? Muhammad yang kafir Quraisy nyatu iya diangkat. Apa itu Muhammad? Saya ingin orang-orang ini bebas untuk berdiskusi tentang Islam. Jadi ngomong nono kemauan, membicarakan tentang Islam di mana saja, siapa saja ini diperbolehkan, tidak dibatasi. Jadi silakan yang mau masuk kafir dari golongan saya tidak akan menahan, saya membolehkan, silakan. Tapi saya punya satu syarat. Orang-orang semuanya saja ketika mau berdiskusi, ketika mau membicarakan tentang Islam ini harus diperbolehkan. Oke, orang kafir setuju. Nah, disitulah titik kecerdasan Kanjeng Muhammad. Karena beliau yakin bahwasanya ketika suasananya damai, ya, nggak ada perang selama 10 tahun, orang ngomong agama, ngomong pengetahuan ini pasti akan berpikir jernih, ya, nggak kebebanan perang. Nah, akhirnya di situ mulai ada pembahasan. Nah, contoh misalnya perbandingan antara Nabi Muhammad dengan Abu Jahal. Nabi Muhammad itu ya apa? Muhammad itu ya apa suami? Oh ternyata memang orangnya jujur, tidak pernah berbohong. Nah, orangnya itu juga akhlaknya bagus. Abu Jahal itu ngongkonan, ya tak tahu jujur, wong bijuan. Nah, sudah menang satu ya Islam. Islam itu ya apa? Dibahas terus. Nah, dari pembahasan inilah, nah namanya akal ini sudah menemukan jernihnya akal karena sudah nuansanya sudah damai. Kados kula panjenengan sedaya ngeten iki karep
bahas nopo mawon baik di masjid, di musola, di rumahnya kan pun santai ya, nuansanya nuansa santai, nuansa damai. Terus akal ini 100% sakit menerima kebenaran, tapi tidak ada intimidasi dari siapapun. Pada akhirnya selama 10 tahun itu malah Islam itu berkembang luar biasa. Itu perjanjian Hudaybiyah yang isinya sebenarnya merugikan umat Islam, tapi sama Kanjeng Nabi diterima saja. Dan Nabi malah menginginkan bahwa Islam ini harus difikirkan, harus didiskusikan dengan akal yang jernih, dengan pengendapan berpikir. Tapi benar-benar kudu antang, kudu tenang, kudu rileks ya. Ya Islam ini semakin berkembang. Ya kali itu saking mereka malah Islam kemudian berkembang luar biasa. Dan otomatis orang-orang kafir Quraisy sudah banyak yang masuk agama Islam setelah itu. Dan nggak ada ya, para wali-walinya, ya wali ini kata orang tuanya orang kafir Quraisy yang masuk Islam sudah menerima saja. Karena memang Islam itu benar. Kanjeng Nabi Muhammad juga benar. Nah, itu awal balik malih innal aqla qabulun mutorron ila qabulil haq. Akal itu sebenarnya sudah dirancang mau atau dipaksa untuk menerima kebenaran. Saelele uang itu mesti akalnya nanti sehat, masa nggak mesti percaya oh iya ini bener ini salah ini api kita itu mesti